Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Well, it's been a long time, konten SBS gak pernah nongol ya. Entahlah, ada apa dengan pikiranku sampai melupakan konten tema menarik ini. Syukurlah sekarang ingat, jadi ya bisa untuk kubahas lagi. Tanpa banyak Mr. G cicit-cuit lagi karena bisa-bisa memakan banyak waktu kan. Jadi monggo enjoy mawon SBS time yang sudah lama hilang dari Animania, tapi kini hadir kembali. Let's go! Odachi, ini tentang Vivi. Aku sadar banyak sekali karakter di One Piece yang sudah ditampilkan di serial ini. Cuman kelihatannya kok hanya Vivi saja yang sudah seperti nakama Luffy secara resmi, tapi Vivi tak terhitung dalam kru SHP. Dan juga kalau tak keberatan Odachi, bisakah kau beritahu aku nomor spesifiknya Vivi, warna kesukaannya Vivi, binatang yang Vivi suka, dan makanan yang Vivi sukai Odachi? Oda Sensei menjawab, ya kau benar sekali, ikatan Vivi dengan SHP sangat kuat, bahkan fandom One Piece sangat mengagumi Vivi. Terus untuk nomor spesifiknya Vivi itu 5.5, warna kesukaannya putih dan emas, hewan kesukaan merpati, golongan darah F, makanan kesukaan Vivi kari dan puding. Bahkan terkadang dia juga suka makan cumi kering. Sensei, jika kelompok topi jerami bukanlah bajak laut, kira-kira karir mereka bakal jadi apa saja ya? Tolong beritahu aku. Walau aku berharap Sanji jatuhnya tetap jadi koki sih. Oda Sensei menanggapinya dengan jawaban. Oke, jadi tentang ini ya. Sebenarnya aku sudah menemukan jawabannya dari sebuah postcard yang dikirim dari salah satu fans. Di postcard tersebut, pertanyaannya juga sama seperti yang kamu tanyakan. Lalu untuk jawaban rasa penasaranmu jatuhnya para kelompok topi jerami tentang karir mereka kalau saja gak jadi bajak laut ya, itu seperti berikut ini kok. Luffy adalah pemadam kebakaran, Zoro seorang polisi, Nami babysitter, Usopp desainer grafis, Sanji tukang salon kecantikan, Chopper jadi seorang guru SMP, Robin menjadi pramugari, Franky jadi pilot pesawat terbang, dan yang menarik itu Brook, dia jadi seorang detektif. Hey Oda Sensei, di chapter 747 kita bisa melihat Koala sedang menggunakan sebuah denden musik kecil, dan menariknya denden musik tersebut mengeluarkan efek seperti kamera. Mungkinkah denden musik tersebut salah satu variasi baru denden musik visual, atau denden musik tersebut punya nama lain sendiri, misal denden musik fotografi? Tolong beritahu aku Sensei. Oda Sensei menjawab, benar sekali, denden musik tersebut adalah visual denden musik. Bisa dibilang salah satu dari varian yang pernah kita lihat di Impel Down. Untuk visual denden musik biasa disebut Kameko, bisa digunakan layaknya kamera, bisa menyimpan data gambar dan video. Sedangkan ada jenis lain namanya Proko yang digunakan sebagai penerima sinyal visual. Semacam proyektor lah, bahkan bisa disebar secara real time seperti yang terjadi di Arc Marineford War. Dan menariknya lagi, Kameko dan Proko itu sebenarnya versi bayi dan dewasanya dari visual denden musik. Odachi, pertanyaan nih, apakah kamu tahu kenapa tak ada anggota wanita di Whitebird Pirates? Ini sangat mengganggu pikiranku, tolong beritahu aku Odachi. Oda Sensei menjawab dengan bercerita. Jadi begini, saat awal-awal Whitebird Pirates ku kenalkan, yaitu di volume 25, ada beberapa wanita dengan pakaian suster kan, dan mereka ini memang adalah tim medis utama di Whitebird Pirates. Tapi walau begitu ya, karena kode etik moral Newgate sendiri ya, yaitu dia tak pernah mengizinkan wanita berlayar di kapalnya sebagai petarung, kita bisa melihat saat di Arc Marineford War, tak ada satupun wanita yang ikut dari krunya. Newgate sudah komitmen untuk siap mati saat itu. Dia telah melepas semua alat-alat pengobatan yang digunakan untuk membuat kondisi tubuh Newgate stabil. Dia bahkan meninggalkan para wanita dari tim medis krunya sendiri yang telah berusaha menghentikannya di tempat yang aman. Lalu Newgate bersama seluruh kru laki-lakinya berangkat menuju ke medan pertempuran Marineford. Aku memang gak menggambar adegan ini, tapi setidaknya itulah drama yang terjadi sebelum Newgate datang ke Marineford. Sensei, jika para Shichibukai gendernya dibalik dengan kekuatan buah iblis Horu Nomi milik Emporio Ivankov, kira-kira apa yang akan terjadi? Guys, dengan terpaksa Oda Sensei menjawab, kalian semua suka hal beginian ya? Iya kan, ini mulai agak aneh sih, tapi tampilan mereka bakal seperti ini kalau gendernya dirubah. Crocodile, Moria, Hancock, Tits, Doflamingo, Jinbe, Mihawk, Kuma. Kau tahu Sensei, di SBS volume 75 ada sebuah pertanyaan tentang kandidat admiral. Aku baru sadar kalau alasan dibalik kau memilih Green Bull dan Purple Tiger sebagai kandidat final admiral mungkin karena engkau terinspirasi dari Momotaro. Aku mendapatkan referensi ini dari kalimat Jepang Ushitora yang artinya adalah Ox Tiger. Dalam penggunaan kata Ushitora pun bisa menjadi luas hingga terselip bisa jadi kata Oni.
Kalau menurut pemahamanku, Ox adalah Green Bull, Tiger adalah Purple Tiger, sedangkan Oni mewakili bajak laut. Lalu kalau dihubungkan dengan kisah Momotaro, apakah mungkin kalau dua admiral baru Ryokyugyu dan Fujitora, konsep karakter mereka walau mereka berdua ada di angkatan laut, dalam hati kecil mereka berdua ada perasaan mereka muak dengan tingkah laku pemerintahan dunia? Contoh ini cocok dengan apa yang pernah Fujitora ungkapkan kalau dia ingin menghapus sistem Shichibukai yang telah dibuat pemerintahan dunia. Arti simpelnya, dua admiral ingin melawan pemerintahan dunia dengan caranya sendiri. Benarkah ini, Sensei? Oda Sensei membalas pertanyaan ini dengan agak shock. What? Kamu sedang bertanya padaku ya? Apa yang kamu tanyakan sih sebenarnya? Lagian, apa yang kamu tanyakan dan ditulis dalam sebuah kertas ini merupakan teori yang sangat membingungkan. Jika kamu beranggapan seperti itu silahkan sih. Lagian, aku tak pernah sekalipun menganggap teori ini benar atau salah. Sebagai catatan saja, postcard seperti ini selalu kubuang. Kenapa kali ini kutaruh di SBS? Ya, karena aku ingin menunjukkan pada fans kalau pertanyaan-pertanyaan teori membingungkan seperti ini selalu kudapatkan. Odachi, ada sebuah pertanyaan. Di jubah yang dipakai Lau ada sebuah logo dan di atas logonya ada tulisan Corazon. Apakah itu membicarakan tentang Corazon yang disayangi oleh Lau? Dan apakah jubah Lau itu dibuatnya custom? Beliau menjawab, yes, lebih spesifiknya tertulisnya sebenarnya Corazon, bukan Corazon. Dalam bahasa Spanyol arti kata ini adalah hati. Dan Lau memakai hal ini dalam hatinya mungkin karena respect pada Corazon. Terus masalah jubahnya tentunya dibuat custom kok. Odachi, berapa usia Corazon dan kenapa Sugar kok gak diperlihatkan di flashback Doflamingo Family ya? Oda Sensei pun memberi pernyataan. Oke, ku jawab. Corazon lebih muda 2 tahun dari Doflamingo. Dia meninggal di usia 26 tahun. Terus Sugar dan Monet join di Family setelah insiden ini. Kedua kakak beradik cantik ini diselamatkan oleh Doflamingo dalam lingkungan yang sangat ekstrim. Kejadian ini terjadi saat usia kakak beradik ini 9 tahun dan 17 tahun. Mereka bahkan telah berjanji akan mengorbankan hidupnya untuk mengabdi pada family. Dan setelah join, mereka berdua diberi buah iblis. Terus apa kau tahu, Doflamingo sangat pilih-pilih kalau itu udah menyangkut lingkungan tempat orang-orang tumbuh. Pertanyaan untukmu, Eichan, jika kau makan segigit buah iblis dan kemudian orang lain makan sisanya, apakah orang lain juga akan mendapatkan kemampuan buah iblis? Dengan jujur, beliau menjawab, tentu mereka yang makan setelah orang pertama makan buah iblis gak akan mendapatkan kemampuan apapun. Kekuatan buah iblis didapatkan di momen saat gigitan pertama oleh orang yang pertama kali menggigitnya. Setelah itu buah iblis tersebut jadi buah iblis biasa yang sama sekali tidak enak. Tolong Sensei, bongkar usia dan tinggi tubuh tentara revolusi, Sabu, Koala, dan Hek. Khusus Hek, tolong beritahu aku jenis manusia ikan apa sih Hek? Dengan sigap, Oda Sensei menjawabnya, oke, Sabu tingginya 187 cm, usia 22 tahun. Koala tinggi 160 cm, usia 23 tahun. Hek tinggi 280 cm, usia 38 tahun. Dan untuk Hek, dia jenisnya manusia ikan Brocade Perch. Sensei, kenapa seperti ada kejadian abnormality di serial ini kalau banyak sekali karakter sosok ibu di dunia One Piece yang telah meninggal dunia? Oda Sensei dengan jujur menjawab, oh, I see. Well, jawabannya sangat simpel. Karena sosok ibu adalah antonim untuk petualangan. Dan tolong jangan jadikan ini jawaban di tes ujian ya. Oke Odachi, kita sadar betul kalau Robin punya opai yang sangat besar. Aku juga sudah ngecek dari sisi ke sisi lain. Nami juga punya opai besar pula. Pertanyaanku, kenapa keduanya punya opai yang sangat besar? Apa mungkin memang ini salah satu kesukaanmu Odachi? Dengan mesum, Oda Sensei membalas, aku jujur saja, aku hanya berusaha membawa impian semua lelaki muda yang ada di dalam mimpinya menjadi hidup. Sekarang semua umat manusia yang ada di bumi, kuperintahkan, opai harus berkembang. Pertanyaan Odachi, di White City, chapter 760, volume 76, saat momen Corazon ditusuk Lau, aku menemukan gambar krokodil tampil di koran yang sedang dibaca Corazon. Aku ingin tanya, apa isi artikel tentang krokodil tersebut? Oda Sensei guys terkejut dengan pertanyaan ini. Dia pun memberi respon. Wow, aku cukup terkesan kau menemukan yang satu itu. Jika kamu lihat lebih dekat, memang kau akan menemukan krokodil. Sekedar catatannya, kejadian tersebut terjadi saat Lau masih usia 10 tahun dan Doflamingo masih 25 tahun. Jadi sekitar 16 tahun lalu dari timeline saat ini. Krokodil usianya 30 tahun di koran tersebut. Flashback sebentar ya, sama halnya seperti Luffy ketika krokodil masih muda, namanya sudah dikenal di mana-mana. Lalu saat usianya menginjak pertengahan 20-30-an, dia mencoba melawan Edward Newgate, tapi sayang kekalahan telak dialami oleh krokodil.
Crocodile setelah kejadian tersebut jadi cukup tenang dan malah dia fokusnya ke Alabasta Kingdom. Nah, di timeline inilah apa yang ada di koran yang dibaca Corazon terjadi. Momen di koran tersebut menceritakan kisah kepahlawanan Crocodile. Oda Sensei, bagi apakah benar bisa lolos dari birdcage-nya Doflamingo? Menurutku sih pasti bisa. Dengan kejujuran, beliau menjawab, "Yaps, kau benar, Bagi bisa lolos kok. Bahkan kalau kau menaruh Bagi bersama seluruh krunya di birdcage-nya Doflamingo, Bagi seorang diri bisa kabur dengan mudahnya." Wow, lumayan menarik kan tanya jawab SBS volume 76-78 kali ini. Jadi gak sabar ingin ngulik SBS volume berikutnya. Semoga gak terlupakan lagi deh konten ini. So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.